kita bicara hal yang lebih global tentang world domination. Banyak dalam benak kita menginginkan Indonesia menjadi global player dalam arti sebenarnya. Ingin Indonesia disegani seperti di zaman Pak Karno, seperti di zaman Pak Harto. Sekarang di ASEAN kita tidak disegani lagi. Di regional Indo-Pasifik juga tidak diperhitungkan. Apalagi di dunia internasional seperti oleh mata Eropa, Cina, Amerika. Melihat Indonesia rasanya tidak dipandang, dalam tanda petik ya dipandang ini, tidak dipandang karena kita dianggap tidak punya kekuatan apapun. Kita hanya dipandang Indonesia punya penduduk yang besar yang cocok buat market atau pasarnya mereka. Punya alam yang banyak mineralnya, cocok untuk dieksploitasi. Gak ada tuh kepikiran untuk membuat Indonesia makmur. Bangsa asing gak pernah peduli urusan dalam negeri Indonesia, karena sungguhnya emang bukan urusan mereka. Indonesia dilihat bagaikan negara budak, slave country, tidak terlalu berdaulat. Buktinya, rupiah kita diawasi. Negara kita dikangkangi dengan pengawasan ketat dari sistem perbankan dan keuangan. Hingga militernya pun kita dibatasi. Kita ini tidak berdaulat sama sekali. Produksi industrinya tergantung negara asing. Pangan tergantung negara asing. Energi tergantung negara asing. Kita Indonesia yang tersisa hanya pasar dan jadi negara dagang. Kita import atas semua barang. Indonesia ini terjebak dalam middle income trap country. Tidak akan naik-naik pendapatan negaranya, akan segini terus hingga 10-20 tahun ke depan. Kalau seperti sekarang tata kelola negaranya, ya persis seperti Brazil. Di trap di 3.000 sampai 4.500 GDP per kapitanya selama lebih dari 20 tahun. Dijebak di hutang yang besar. Dulu Brazil dijebak hutang di mana-mana. Siapa yang men-trap? Mengapa di-trap? Indonesia itu punya 260 juta populasinya. Punya sumber daya alam mineral yang banyak. Punya alam yang subur. Punya pupuk vulkanik yang penuh dengan pupuk yang baik buat tanaman. Matahari bersinar terus, air di mana-mana. Punya laut yang penuh ikan. Dan sayangnya sekali lagi, sayangnya air lautnya kita tawarkan. Buktinya garamnya kita impor. Nggak asin lagi air laut di Indonesia itu. Bayangkan, kalau Indonesia GDP per kapitanya sama dengan Malaysia, 10.000 dolar. Kekuatan keuangan kita jadi 3 kali lipat, yaitu 3 triliun dolar dari yang sekarang. Apa yang terjadi? Indonesia bisa bangun angkatan perang yang kuat, bisa menjadi kekuatan yang menakutkan, dan itu tidak boleh. Kalau Singapura, atau Monaco, atau Hong Kong, atau yang biasa disebut city country, mereka bisa GDP per kapitanya 50.000 atau 15 kali dari Indonesia, boleh. Mengapa? Karena sekaya-kayanya Singapura nggak akan bisa membangun angkatan perang. Baru terbangnya pesawatnya sudah ke Indonesia wilayahnya. Jadi nggak akan pernah bisa. Jadi nggak apa-apa dia kaya, tapi nggak bisa bangun kekuatan militer. Di sini pentingnya pejabat Indonesia untuk memahami geopolitik dunia. Indonesia harus tahu pemain dunia itu mau apa dengan Indonesia. Lihat contoh yang lain lagi. Cina misalnya. Cina tidak akan membuat Indonesia yang saat ini 3.800 GDP per kapitanya jadi 5.000, jadi 10.000, nggak bakal. Tambah 5 tahun lagi deh. Cina di Indonesia saat ini secara gede-gedean nggak akan GDP kita naik jadi 5.000. Paling ditahan di antara 3.700 sampai 4.500. Percaya deh, GDP-nya akan dibikin segitu-segitu saja. Tapi setiap insan Indonesia saat ini berkeinginan Indonesia jadi negara besar. Lalu bagaimana caranya? Gampang, sangat gampang. Kita pahami dulu apa itu domination sebuah negara. Lalu kita pahami kita bermain di lapangan yang mana. Ini ada strateginya, ada pemahamannya, ada ilmunya. Sebuah negara dikatakan mendominasi dunia itu ada 5 syarat. Apa itu? Nonton terus di video berikutnya.